Saudara Presiden Prabowo Subianto menyampaikan anggaran makan bergizi gratis ditetapkan sebesar Rp10.000 yang awalnya Rp15.000. Hal itu disampaikan Presiden dalam konferensi pers di kantor Presiden setelah menemui pemimpin buruh. Menurutnya makan bergizi bisa jadi tambahan kesejahteraan bagi buruh. Presiden menyebut awalnya ingin menganggarkan Rp15.000 per porsi, namun kondisi anggaran tidak mencukupi. Prabowo merinci hitungannya bahwa rata-rata satu keluarga yang memiliki 3 hingga 4 anak mendapat makan bergizi senilai Rp30.000. Ditambahkan dengan bantuan dan tunjangan sosial lain, Presiden optimistis bisa mengamankan berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok buruh. Rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3 sampai 4. Berarti tiap keluarga bisa menerima minimal rata-rata bisa Rp30.000 per hari. Ini kalau 1 bulan ini bisa 2,7 juta. Aduh, sore-sore lagi lapar, pengennya makan. Kalau ngomongin makan, ingetnya program makan bergizi gratis. Nah, ini ada update saudara. Kalau kemarin kita ingat anggarannya Rp15.000 per anak, sekarang diturunin lagi jadi Rp10.000 per anak karena keterbatasan biaya. Ini penjelasan dari pemerintah. Nah, saya jadi penasaran, Rp10.000 itu dapat apa ya dalam sepiring nasi? Saya nanti akan bikin 2 jenis atau di 2 porsi begitu. Jadi Rp10.000 dapat apa aja? Mungkin ini bisa jadi acuan atau jadi gambaran Rp10.000 itu dapat apa, apakah berselera anak-anak untuk makan dengan menu Rp10.000 itu. Saya berada di salah satu rumah makan di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Saya mau cari tahu Rp10.000 dapat apa ya. Halo Bapak. Juga. Ya, Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Taryono. Pak Taryono, saya mau beli menu Rp10.000 nih Pak. Satu piring Rp10.000 dibikin 2, dapat apa aja kira-kira? Oh, dapatnya paling tempe sama tahu, udah tahu sayur, tempe sayur. Oke, boleh deh Pak dibikinin Pak. Ini sambil dibuatin ya, jadi Bapak mau ngambil nasi dulu. Bisa, nggak apa-apa kentang ya? Boleh. Iya, gini. Itu piring pertama ya Pak? Iya, piring pertama. Nah, gini, ini capcay. Capcay. Iya, gini. Alhamdulillah masih dapat sayur. Iya, kasih Apalagi tahu. menunya? Sama? Tahu. Tahu. Ini. Saudara, ini saya udah dapat 2 jenis menu nih. Untuk perbandingan ya, menu Rp10.000, Rp10.000. Ini dia, jadi saya dapat nasi, capcay, dan juga tahu. Ini yang pertama, ini menu pertama. Oke, yang kedua, saya dapat nasi, tempe, dan juga kentang. Nah, inilah dia, makanan Rp10.000. Kalau misalnya disimulasikan begitu ini menjadi makanan atau menu yang diberikan kepada anak sekolah, tentu yang harus diperhatikan adalah bagaimana kandungan gizinya, kemudian bagaimana tentang anggarannya, transparansi anggarannya tentu juga yang akan kita tunggu dari pemerintah. Jangan sampai program makan bergizi gratis dengan anggaran yang luar biasa ini jadi program yang sia-sia atau tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Putri Oktaviani, James, Kompas TV, Jakarta. Saya mau makan dulu ya, lapar soalnya. Lalu bagaimana memastikan hitungan pemerintah bahwa anggaran Rp10.000 bisa efektif memberi gizi bagi anak-anak hingga ibu hamil dalam program makan bergizi gratis ini? Kami tanyakan langsung kepada juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariko Satria dan Ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Tauhid Ahmad. Selamat sore semuanya, apa kabar? Oke, boleh dibuka dulu audionya semuanya? Kurang terdengar nih suaranya di sini. Ya, selamat sore. Oke, terdengar. Baik, terima kasih. Selamat sore. Sudah bergabung bersama kami. Publik skeptis dengan angka kecukupan gizi kalau anggaran makan bergizi per porsinya Rp10.000 nih Pak Hariko. Gimana cara pemerintah menjelaskan itu? Baik, terima kasih Mas Tifal, terima kasih yang saya hormati
senior saya Pak Tauhid dan seluruh pemirsa Kompas TV. Jadi kemarin Presiden kita Bapak Prabowo Subianto memutuskan ya kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6% untuk tahun 2025. Nah, di saat yang sama Presiden juga menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis anggarannya itu sebesar Rp10.000 per porsi. Nah, Mas Tifal yang saya hormati, pemerintah memastikan bahwa alokasi dana tersebut cukup untuk menyediakan makan dengan kandungan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral yang sesuai dengan kebutuhan harian saudara kita para penerima manfaat. Jadi kalau tadi dibandingkan dengan 10.000 dengan yang dijual oleh saudara-saudara kita di jalan, tentu berbeda dengan 10.000 makan bergizi gratis. Kalau angka yang dijual di jalan itu tentu ada pertimbangan sewa tempat, gaji karyawan, dan lain-lain. Jadi tidak murni 10.000. Nah, kembali lagi kepada bahwasanya pemerintah sudah memastikan dengan anggaran 10.000 itu gizinya terpenuhi. Nah, dari uji coba sejauh ini kebutuhan 600 sampai 700 kalori per sajian makanan itu bisa dipenuhi dengan harga 10.000. Sekali lagi untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa nanti angkanya bisa menyesuaikan dan juga menyesuaikan dengan ketersediaan dan harga bahan pangan di daerah tersebut. Nah, sebelum memutuskan, Mas Tifal, Presiden Prabowo telah memerintahkan jajarannya untuk uji coba. Jadi uji coba ini selama 1 tahun dilakukan uji coba di beberapa kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan di DKI Jakarta. Jadi ketercukupan 600 sampai 700 kalori per sajian bisa dengan harga maksimal 10.000. Oke, sorry, saya tahan dulu di situ, Pak. Saya kasih kesempatan ke Pak Tauhid. 10.000 itu tidak memangkas anggaran program makan bergizi gratis pada tahun 2025, yaitu sebesar 71 triliun dalam APBN kita. Oke, ada optimisme dari pemerintah bahwa program ini akan tetap berjalan. Kalau Pak Tauhid meresponnya gimana? Ya, kalau kita lihat begini ya, kalau lihat dari sasaran ya di 2025 itu ada 3 klaster. Yang pertama untuk MBG, bantuan bahan pangan dan perbaikan gizi sekitar 27,2. Itu untuk ibu hamil, menyusui, dan balita. Kemudian untuk anak sekolah sekitar 338. Dan santri 3,2. Jadi ada kemungkinan bayangan saya ya anggaran itu tidak akan cukup ya untuk memenuhi hampir lebih dari 64,2 juta sasaran untuk program ini begitu. Itu yang pertama dengan skenario ini. Nah, kemungkinan kalau misalnya katakanlah biaya investasi dan sebagainya untuk katakanlah sewa tempat dan sebagainya memang betul itu pasti membutuhkan biaya ya. Nah, problemnya adalah ketika ini didesain awal bahwa akan melibatkan katakanlah pemberdayaan masyarakat, usaha menengah kecil dan sebagainya, pasti mereka harus membutuhkan biaya investasi, peralatan dan sebagainya yang cukup besar gitu ya. Dan ini saya khawatir kalau dengan anggaran 10.000 itu tidak akan cukup untuk menyediakan program sebesar ini. Apalagi kita tahu ada sekitar 30.000 titik layanan dengan ada katakanlah 1.3 ahli gizi, 46 juru masak, dan 1 manajer, maka tentu saja itu membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar ya. Dan kalau kita lihat tadi, komposisinya, gizinya itu terdiri dari kombinasi bisa ayam, garis miring telur, nasi, sayur, dan susu. Nah ini kalau kita bedah lagi, mungkin semurah-murahnya tadi yang tadi juga dicontohkan, itu rasanya untuk gizi yang berbasis hewani, rasanya 10.000 masih kurang ya. Baik. Kecuali mungkin telur di beberapa daerah mungkin relatif murah, tapi kalau misalnya kita harus beli ayam atau susu, rasanya kayaknya tidak cukup begitu. Untuk sejauh ini Pak Hariko, dengan berkurangnya anggaran untuk makan bergizi gratis, apakah target pelaksanaan program ini juga akan mundur atau tetap sesuai rencana Januari 2025? Ya, terima kasih Mas Tifal. Sekali lagi terima kasih juga kepada Pak Tauhid. Kami tekankan sekali lagi, penyesuaian harga per porsi makan bergizi gratis menjadi Rp10.000
itu tidak memangkas anggaran program makan bergizi gratis tahun 2025, yaitu sebesar 71 triliun dalam APBN. Justru sasaran penerima program makan bergizi gratis ini akan lebih banyak dan secara bertahap. Pemerintah memastikan sekali lagi bahwa alokasi dana tersebut cukup ya untuk menyediakan makanan dengan kandungan gizi yang seimbang. Jadi tentu menunya ditentukan oleh ahli gizi dan itu sudah diuji cobakan selama 1 tahun ini di beberapa titik. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, di beberapa daerah memang ada keluarga yang memiliki 3-4 anak yang masih sekolah dan akan menerima makan bergizi gratis. Jadi kalau anaknya 4, artinya 10.000 dikali 4. Artinya 40.000 per hari mereka mendapatkan makan bergizi gratis. Mas Tifal, selain itu masyarakat kita juga menerima program bantuan sosial, perlindungan sosial, termasuk program keluarga harapan dan bantuan lainnya. Jadi upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat sudah maksimal dan akan terus ditingkatkan. Tinggal implementasinya nanti saat program ini akan dieksekusikan. Saya harus tutup diskusi ini karena waktu kita sangat terbatas. Tinggal kita lanjutkan lagi untuk sesi berikutnya. Bapak-bapak sekalian, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Mas Tauhid. Berita lain usai jeda, setelah dipecat sebagai anggota kepolisian oleh Mabes Polri, Dadang Iskandar kembali dibawa ke Mapolda Sumatera Barat untuk melanjutkan proses pidana.